Jari-jari lentik lincah menyusur benang aneka warna. Seirama taktuk bunyi gedokan. Satu persatu benang tersimpul dalam sebuah ikatan harmoni membias warna artistik. Gelora Cinta Bangsa adalah musiknya membawa tarian hingga ke puncaknya. Inilah tarian jemari penenun ulos. Tari adiluhung, simbol kehidupan masyarakat Batak. Kabupaten Tapanuli Utara yang berpenduduk 398.000 jiwa adalah salah satu penghasil ulos terbesar di Sumatera Utara. Tarutung yang dikenal sebagai kota tenun merupakan ibu kota kabupaten. Jaraknya lebih kurang 283 km dari kota Medan. Lebih dari 3.000 penduduknya adalah penenun ulos dan songket tarutung. Memang kalau kita lihat dari segi pendapatan mereka, ini sini sangat membantu kepada masyarakat. Karena memang ini belum dikelola secara modern, masih tradisional. Artinya home industry. Nah, tetapi walaupun home industry ini cukup menopang perekonomian masyarakat. Contohnya, kalau dia bisa menyelesaikan satu ulos dalam satu minggu, dia sudah berpendapatan kurang lebih 200 ribu. Kalau dia menyelesaikan 4 ulos satu bulan, ya 1 juta. Pasalnya, ulos memang bukan sekedar warisan budaya. Menenun ulos membutuhkan keahlian yang diwariskan turun-temurun. Keahlian ini diwariskan pada remaja perempuan saat menginjak masa akil baliknya. Karena udah turun-temurun yang diajari itu sarung ulos ini. Karena lagian kalau ini kan udah diajarinya lebih mudah, kalau ulos itu lebih rumit. Makanya. Iya, kalau udah dari dulu-dulunya penenun itu kan kebanyakan di Semarang Kiri ini tenun dari ulos ini. Bukan ulos ini tapi sarung songket yang harganya paling murah sampai harganya paling mahal. Mereka hidup menggantungkan harapan pada jumlah ulos yang mereka tenun setiap bulannya. Kalau soal pekerjaan lain sampai ulos ini nggak ada. Cuma di Tarutung ini kan cuma sekali setahun ke tahun. Kalau kita hentikan ini, nafkah nggak bisa dari mana ya kan. Soalnya cuma ini mata pencarian di Tarutung ini. Memang ada niat untuk meninggalkan bertenun karena nggak setimpal upah yang kita ambil dari sini. Tapi kalau kita hentikan, nggak ada pekerjaan lain kayak mana, kan lebih sakit. Sebagai industri kerajinan tangan, ulos terus berjaya memenuhi kebutuhan hidup para pengrajinnya. Walaupun mengalami masa pasang surut. Ada masa-masa ketika situasi menjadi rumit, saat produksi terus berjalan, sementara permintaan semakin sedikit. Maka ulos hanyalah sebuah keniscayaan. Para penenun mulai menjerit. Tekanan bukan hanya datang dari kebutuhan hidup sehari-hari. Harga jual tidak terkendali. Hasil produksi terkesan asal-asalan, sementara para penampung ulos memberi harga semaunya dan tidak ada patokan harga. Masyarakat di sini rata-rata penghasilannya dari tenun. Jadi kendala-kendalanya kebanyakan di pasaran gitu, karena harga di pasaran itu terlalu rendah oleh penampung di pasaran itu. Kalau di pasaran itu kurang memenuhi ini harga yang saya buat dengan motif yang bagus, dengan benang yang asli, dihargai rendah itu, jadi saya kurang bisa menjual ke pasaran. Jadi kebanyakan yang saya tenun itu yang pesanan semua. Untuk mempertahankan posisi tawar, perlu dilakukan sebuah inovasi. Kuncinya adalah meningkatkan kualitas penenun lokal dan melahirkan generasi kedua ulos
sebagai produk fashion. Ulos di ruang publik bukan milik upacara adat saja. Ulos kan tidak hanya dipakai untuk fashion, dia sangat bagus juga untuk penunjang ornamen interior. Apalagi tren interior sekarang minimalis gitu, jadi hitam, kuning, mesin. Jadi si ulos tadi kan kita beli, kita pesen di petenun kan dia seperti ini ya. Jadi kalau ini diolah jadi bantal, dia sangat menarik gitu dengan sofa minimalis warna hitam pakai bantal ini gitu. Jadi dampaknya juga ke pengrajin besar gitu. Memang hal-hal seperti ini pasarnya kita harus keluar dari Tarutung gitu. Jadi sarung bantal juga sarung handphone juga kita produksi ya. Sarung handphone, tempat pensil dari ulos Sibolang. Kini industri kerajinan tangan ulos kembali bergairah. Meski sempat lesu dan tidak menjanjikan, ratusan penenun binaan Torang kian optimis. Produk masa lalu ini mengambil peran dalam menopang kekinian. Kami tidak merasa sanksi untuk masa depan tenun ini, asalkan bisa bekerja sama dengan desainer dan juga pemerintah. Ya cukup banyak lah, karena kami sebagai petani juga, walaupun dapat dulu hanya pegawai negeri biasa ya, kalau kita kira-kira hanya dari suami, tak mungkinlah kita bisa menyekolahkan anak kita sudah sampai sarjana. Sangat banyaklah manfaatnya kita bertenun sebagai pengrajin. Sekarang ini sudah boleh dikatakan berkembang maupun di dalam jenis-jenisnya atau manfaatnya. Kalau zaman dulu umumnya ulos itu sebetulnya hanya untuk pesta adat. Dulu ulos hanya dari benang. Sekarang sudah mulai sutra. Nah, ini nanti mungkin sutra yang ada sekarang mungkin bisa lebih halus lagi untuk yang akan datang. Mungkin kan teknologi kan berubah terus. Ulos dan produk budaya lainnya perlu ruang. Mereka adalah identitas daerah, warna lokal yang bila dikemas dengan baik dapat menjadi daya tarik khas Sumatera Utara. Alangkah baiknya kalau nanti ada wisatawan yang datang, kita punya satu sentra, apakah itu sentra tenun, kerajinan, ya tempat kumpulnya barang-barang kerajinan khas Sumatera Utara. Di masyarakat dengan adanya permintaan dari pasar, otomatis kita sebagai desainer membutuhkan bahan baku. Apakah itu untuk barang-barang tadi, itu tas-tas kita jahitkan ulos itu jadi tas, jadi macam-macam gitu. Jadi otomatis penghasilan dari pengrajin juga meningkat. Mimpi kejayaan ulos memberi sinar di pelupuk mata Kabupaten Tapanuli Utara. Menenun harapan membingkai tawa seindah benang-benang warna pelangi. Mendesain aman kearifan budaya Sumatera Utara dari momok bernama Kepunahan.